Eh, belum ya, tetapi kita ingin terus akan melihat angka-angka, akan melihat fakta-fakta di lapangan. Intinya kita harus sangat hati-hati, jangan sampai kita keliru memutuskan, tapi kita juga harus melihat kondisi masyarakat sekarang ini, kondisi yang terkena PHK, kondisi masyarakat yang menjadi tidak berpenghasilan lagi, ini harus dilihat. Kita ingin masyarakat produktif dan tetap aman dari COVID. Ya, beraktivitas ya, dan kita memang harus berkompromi dengan COVID, bisa hidup berdampingan dengan COVID. Yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan COVID. Karena informasi terakhir dari WHO yang saya terima bahwa meskipun kurvanya sudah agak melandai atau nanti menjadi kurang, tapi virus ini tidak akan hilang. Artinya, sekali lagi kita harus berdampingan hidup dengan COVID. Sekali lagi yang penting, masyarakat produktif dan aman dari COVID. Enggak. Bukan seperti itu. Berdampingan itu justru kita tidak menyerah, tapi menyesuaikan diri. Kita lawan keberadaan virus COVID tersebut dengan mengedepankan dan mewajibkan protokol kesehatan yang ketat yang harus kita laksanakan. Dan pemerintah akan mengatur agar kehidupan kita berangsur-angsur dapat kembali berjalan normal sambil melihat dan memperhatikan fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Saya tekankan keselamatan masyarakat tetap harus menjadi prioritas. Ini jangan dibenturkan sebagai sebuah pilihan. Ini bukan dilema. Kehidupan kita sudah pasti berubah untuk mengatasi risiko wabah ini. Itu keniscayaan, itulah yang oleh banyak orang disebut sebagai new normal atau tatanan kehidupan baru. Tapi kehidupan yang berbeda itu bukanlah kehidupan yang penuh pesimisme atau ketakutan. Kita kembalikan produktivitas kita dengan optimisme karena kita juga tetap menerapkan berbagai mekanisme pencegahan. Ini penyakit berbahaya, tapi kita bisa mencegah dan menghindarinya asal yang sudah berkali-kali saya sampaikan, jaga jarak yang aman, kemudian cuci tangan setelah beraktivitas, pakai masker. Ini penting. Jadi dalam tatanan kehidupan baru nanti, memang itu yang harus kita pegang. Tidak dicabut, PSBB terus, tapi seperti tadi yang sudah saya sampaikan, kita harus memiliki sebuah tatanan kehidupan baru untuk bisa berdampingan dengan COVID. Artinya, kehidupan masyarakat berjalan. Sekali lagi, kehidupan masyarakat berjalan, tapi kita juga harus bisa menghindarkan diri dari COVID dengan cara tadi. Cuci tangan setelah beraktivitas, jaga jarak yang aman, dan pakai masker. Ya, tentu saja nanti setelah diputuskan, sektor-sektor usaha yang tutup berangsur-angsur bisa buka kembali. Tentu dengan cara-cara yang aman dari COVID, agar tidak menimbulkan risiko meledaknya wabah. Saya ambil contoh
Misalnya restoran bisa mulai buka, tapi isinya mungkin hanya 50%. Jarak antar kursi diperlonggar, jarak antar meja diperlonggar. Ya, kalau sekarang ini semuanya mengeluh. Karena pasti pendapatan asli daerah, PAD-nya menurun drastis. Dan ini yang dikeluhkan oleh daerah-daerah, ada yang menurun sampai separuh, ada yang menurun 30%. Ya karena aktivitas masyarakat juga anjlok sehingga retribusi tidak bisa dipungut. Sekali lagi ini relevansi dari sebuah kebijakan pasti konsekuensinya ada, yaitu income PAD turun. Ya, di depan tadi kan sudah saya sampaikan bahwa kita harus tetap ketat menjaga protokol kesehatan. Untuk tetap menjaga jarak, tetap mencuci tangan sehabis kegiatan, tetap memakai masker. Kuncinya di situ. Iya, nanti akan dievaluasi terus setiap waktu, Sekali lagi, ini akan kita putuskan setelah kita melihat fakta-fakta lapangan dan angka-angka dari kurva positif corona, kurva sembuh, dan kurva yang meninggal wafat. Jangan lupa subscribe ya.